Polda Bali ungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Ketua LPD Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Tersangka melakukan kejahatan dengan membuat ratusan pinjaman fiktif dan menggunakan dana simpanan milik nasabah LPD. Diperkirakan kerugian yang dialami oleh LPD dan masyarakat mencapai 10 miliar rupiah. INB Ketua LPD Desa Adat Pak Ramangis, Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali, ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian Daerah Bali. INB ditetapkan menjadi tersangka akibat kasus korupsi yang dilakukan oleh dirinya, di mana total kerugian dari hasil korupsi yang dilakukan oleh tersangka mencapai 10 miliar rupiah. Menurut Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Bali AKBP Arif Batubara, kasus korupsi yang dilakukan oleh INB awalnya diketahui dari salah satu korban yang melapor akibat tidak bisa mengambil uang miliknya yang ditabungkan ke pihak LPD Desa Adat Ngis. LPD Ngis itu seperti saya sampaikan tadi itu kan memang perbuatannya kan fiktif, Pak. Ya, karena perbuatannya fiktif, ada nasabah yang akan mengambil uangnya tidak bisa atau keblokir, dari situlah muncul permulaan pidananya. Itu berapa pinjaman fiktifnya, berapa dia buat, siapa nilainya? Kalau secara spesifik banyak, Pak, ya pesertanya itu ada di berkas. Kalau secara spesifik berapa orang, ya jelas pasti banyak, ratusan, karena kerugiannya kan lebih dari 10 miliar. Diketahui jika tersangka merupakan Ketua Lembaga Perkreditan Desa Adat Ngis, Kabupaten Buleleng. Selama kurun 13 tahun menjadi ketua, INB telah membuat ratusan pinjaman fiktif di tempatnya bekerja. Tidak hanya pinjaman fiktif, dirinya juga turut menggunakan uang simpanan nasabah yang dititipkan atau ditabungkan di LPD di tempatnya memimpin. Penggunaannya yang pertama untuk menutupi, jadi awalnya kan dia ngambil kredit dulu, nah tidak bisa bayar, kemudian ngambil lagi kredit yang lain untuk menutupi yang pertama dengan membayar bunganya, kemudian tidak bisa juga terus begitu, akhirnya secara terus-menerus perbuatannya dilakukan. Sehingga dari 2009 sampai 2022. Kemudian termasuk karena sudah banyak pembentukan kredit fiktif, kemudian deposito nasabah juga diambil untuk menutupi bunga-bunga yang kredit itu dibuat. Kemudian termasuk tabungan sukarela nasabah juga diambil. Nah, pembentukan kredit ini menggunakan nama baik dia sendiri, keluarganya, ataupun orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Dari hasil pemeriksaan oleh polisi, uang hasil korupsi yang dilakukan tersangka dipergunakan untuk berbagai kebutuhan, dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari, mengolehkan anaknya, sampai dipergunakan untuk bermain judi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman seumur hidup dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.